Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ragil Saputro akan mereview jurnal internasional The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Jurnal ini ditulis oleh David D. Clark ya dan telah diterbitkan oleh SIGCOM 88 yaitu Computer Communication Review. Volume 18 nomor 4 Agustus 1988 PP 106 sampai 114 tahun 1988. Dan penulisnya ini adalah David de Clark. Nah, jurnal internasional ini akan beberapa hal ya yang perlu saya review ya terkait dengan ringkasan sampai dengan kesimpulan dan dampak dan juga opini-opini yang disampaikan. Nah, agenda presentasi kali ini ya, yang pertama adalah penjelasan terkait dengan ikhtisar jurnal atau paper ya, gambaran umum lah, gambaran umum. Kemudian setelah itu ada ulasan-ulasannya seperti asumsi dan hipotesis, kemudian argumentasi, kemudian ada analisis data, ada juga kesimpulannya, kemudian ada batasan dan kekurangan, ada opini, kemudian ada kualitas ide dan dampaknya. Nah, secara umum ya, paper ini. Jadi paper ini membahas filosofi desain yang mendasari pengembangan protokol internet oleh DARPA. DARPA itu adalah Defense Advanced Research Project Agency, dia semacam agen untuk melakukan proyek penelitian ya, proyek penelitian. Nah, penulis David D. Clark ini memaparkan sejumlah prinsip desain yang mendasari evolusi protokol internet dari awal ya hingga saat ini. Nah, paper ini juga membahas bagaimana menghubungkan jaringan komputer yang ada menjadi satu jaringan yang besar ya, yang sekarang kita kenal sebagai internet. Kemudian paper ini juga menyajikan satu solusi untuk masalah tersebut, ya berdasarkan seperangkat asumsi tentang bagaimana internet seharusnya itu berfungsi. Nah, penekanan juga diberikan pada sifat-sifat ya, sifat-sifat seperti modularitas, fleksibilitas, dan skalabilitas dalam desain protokol internet. Kemudian penulis juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi atau fungsionality dalam sebuah protokol internet ya yang memungkinkan pengembangan yang terpisah dan interaksi antar komponen-komponen yang berbeda. Nah, kemudian penulis juga menjelaskan pentingnya modularitas ya dalam sebuah desain protokol yang memungkinkan untuk penambahan fungsionalitas baru tanpa mengganggu komponen yang ada. Konsep ini memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan dan penggunaan protokol. Nah, protokol internet ini telah berkembang ya seiring waktu untuk mengakomodasi kebutuhan yang berubah berubah-berubah dan fleksibilitas merupakan aspek kunci dalam memastikan kelangsungan dan adaptabilitas suatu jaringan. Nah, protokol internet dirancang dengan skalabilitas yang tinggi memungkinkan jaringan untuk berkembang tanpa batasan yang signifikan ya dalam kinerja atau efisiensi. Itu ya terkait dengan modularitas dalam protokol. Kemudian paper ini juga membahas ide utama ya, ide utama yang mendasari atau menjadi dasar filosofi desain internet yaitu keandalan, fleksibilitas dan dukungan untuk jaringan dan layanan ganda. Jadi desain internet ini menekankan keandalan, fleksibilitas dan dukungan untuk banyak jaringan ya dan layanan daripada efisiensi biaya dan akuntabilitas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah internet yang bukan hanya entitas terpusat ya, bukan entitas terpusat, melainkan kumpulan jaringan terdesentralisasi dan terdistribusi.
Kemudian paper ini juga menjelaskan bahwa internet ini merupakan arsitektur yang berlapis, ya, berlapis. Jadi desain internet ini menggunakan lapisan-lapisan yang artinya bahwa TCP dan UDP misalnya berada pada lapisan terpisah dari sebuah IP. Dan desain ini memungkinkan lapisan bawah yaitu IP atau Internet Protocol tetap sederhana dan fleksibel. Kemudian paper ini juga menekankan kesederhanaan daripada kompleksitas ya. Sebagai hasilnya bukan mekanisme dalam IP yang memastikan paket dikirim dengan benar, tetapi tanggung jawab verifikasi ditempatkan pada host akhir ya, atau apa yang penulis sebut di sini sebagai fat sharing. Fat sharing. Nah, itu gambaran umum terkait dengan papernya. Jadi beberapa metode pengembangan internet protokol seperti itu ya. Nah, dari beberapa gambaran umum tadi dan paper tadi ada asumsi dan hipotesis ya yang bisa diberikan. Nah, salah satu hipotesis yang dapat diambil ini dari paper tersebut bahwa protokol internet yang dirancang berdasarkan prinsip modularitas, fleksibilitas, dan skalabilitas ini akan mampu bertahan dan berkembang secara efektif dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan skala jaringan yang semakin kompleks. Nah, kemudian ada beberapa argumentasi yang disampaikan penulis ya. Yang pertama adalah penulis ini menekankan pentingnya modularitas dalam desain protokol internet. Kemudian disampaikan juga bahwa di sini ada yang namanya fleksibilitas ya, sebagai kunci untuk memastikan bahwa protokol internet ini tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Kemudian penulis juga berpendapat bahwa desain yang bersifat terdistribusi dan modular memungkinkan jaringan untuk tumbuh secara organik tanpa mengalami batasan yang signifikan dalam kinerja dan efisiensi. Kemudian penulis juga menjelaskan pentingnya memisahkan fungsionalitas, ya, fungsionalitas dalam protokol internet seperti pemisahan lapisan-lapisan. Jadi pemisahan ini memungkinkan pengembangan yang terpisah dan interaksi antar komponen-komponen yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi jaringan. Juga penulis juga berpendapat bahwa pendekatan evolusioner ini telah mendasari perkembangan eh, protokol internet atau evolutionary approach ya, yang mendasari perkembangan protokol. Kemudian analisa data terkait dengan paper ini bahwa penulis ini menggunakan pengetahuannya dan pengalamannya dalam bidang ini untuk mengeksplorasi dan memperjelas aspek-aspek penting dari desain protokol internet. Namun tidak melibatkan analisis dan data dalam arti yang khas ya dalam penelitian ilmiah. Nah, dari paper ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa paper ini memberikan wawasan yang berharga tentang prinsip-prinsip desain yang mendasari protokol internet ya yang digunakan secara luas hingga saat ini. Nah, penulis secara jelas menjelaskan betapa pentingnya modularitas, fleksibilitas, dan skalabilitas dalam memandu evolusi jaringan. Nah, penekanannya pada pemisahan fungsionalitas juga menyoroti pentingnya pendekatan modular dalam pengembangan sistem yang kompleks. Jadi secara keseluruhan, paper ini merupakan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana internet telah dirancang dan berkembang seiring berjalannya waktu ya. Jadi ini merupakan kontribusi yang penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana internet ini dirancang seiring berjalannya waktu. Nah, selain dari gambaran umum tadi, kemudian beberapa asumsi dan argumentasi, paper ini juga terdapat beberapa batasan dan kekurangan. Jadi paper ini terutama berfokus pada prinsip-prinsip desain yang diterapkan oleh DARPA dalam pengembangan protokol internet. Namun, pendekatan ini mungkin tidak mencakup semua aspek atau sudut pandang tentang evolusi protokol internet, terutama dengan munculnya pengembangan dan standar baru di luar DARPA ya. Dan paper ini didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan penulis dalam
industri, bukan pada data empiris atau penelitian eksperimental. Sehingga ini dapat mengurangi validitas dan analisis yang disajikan dalam paper dan membuatnya lebih rentan terhadap pendapat atau pandangan yang subjektif. Jadi meskipun membahas prinsip-prinsip teknis desain, paper ini kurang membahas faktor-faktor sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi evolusi ya dan pengembangan protokol internet. Sehingga dapat membatasi pemahaman tentang konteks lebih luas di mana protokol tersebut berkembang. Paper ini juga kurang dalam analisis perbandingan dan dikarenakan diterbitkan pada tahun 1988, ini beberapa konsep atau perspektif mungkin sudah tidak relevan lagi atau kadaluarsa ya dalam konteks internet saat ini yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Itu terkait dengan batasan dan kekurangan. Kemudian opini. Jadi opini paper ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami tentang prinsip-prinsip desain yang mendasari protokol internet. Ya, kemudian paper ini juga memiliki keterbatasan dalam pendekatan karena lebih bersifat konseptual daripada analisis paper daripada analitis ya. Kemudian paper ini masih relevan dan berharga dalam memahami sejarah dan prinsip-prinsip dasar internet. Meskipun konteks teknis ya dan lingkungan jaringan telah berubah secara signifikan sejak paper ini diterbitkan. Ya, kemudian paper ini juga memiliki nilai sebagai sumber referensi dan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip desain internet ya. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik ini mungkin perlu ditambah dengan literatur lain ya agar lebih baru dan data empiris yang mendukung. Jadi dengan literatur lain yang lebih baru dan data empiris yang mendukung. Jadi sebagai sumber referensi namun juga perlu melihat opini atau referensi lain. Kemudian kualitas ide. Jadi ide-ide yang diusulkan dalam paper ini seperti modularitas, fleksibilitas, dan skalabilitas merupakan konsep yang inovatif dalam masanya. Jadi konsep-konsep tersebut membentuk fondasi yang kuat bagi pengembangan dan evolusi internet. Meskipun diterbitkan pada 1988, banyak prinsip desain yang dijelaskan dalam paper tersebut ya yang masih relevan hingga saat ini. Jadi ini menunjukkan kualitas ide yang kuat dan dapat bertahan lama. Kemudian untuk prinsip-prinsip desain yang dijelaskan dalam paper ini telah memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan internet. Ya, paper ini telah menjadi acuan penting bagi para peneliti dan praktisi dalam memahami prinsip-prinsip desain internet. Jadi banyak buku, artikel, dan penelitian lainnya yang mengutip atau merujuk pada paper ini sebagai dasar pemahaman tentang. Jadi paper ini menekankan pentingnya desentralisasi dan fleksibilitas ya dalam desain internet. Hasilnya apa? Hasilnya adalah arsitektur internet yang terdiri dari banyak jaringan terhubung, bukan satu entitas pusat saja. Jadi konsep lapisan dalam desain internet memisahkan fungsi-fungsi berbeda ke dalam komponen yang independen. Jadi paper ini menekankan kesederhanaan sebagai prinsip desain. Konsep fat sharing juga mengatakan bahwa tanggung jawab verifikasi data ditempatkan pada host akhir, bukan di dalam jaringan. Ini memungkinkan internet tetap sederhana dan efisien. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan review jurnal atau paper The Design Philosophy of the Data. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.